yang lebih baik, justru karena melalui kegagalan demi kegagalan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya akan kembali membahas tentang Abram seri yang kedua. Bila Bapak Ibu tidak berkeberatan, silahkan subscribe, tekan tanda lonceng, dan bila Bapak Ibu mendapatkan berkat, silahkan di-share dengan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali dengan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berdiam di dalam diri kami, di dalam Roh Tuhan yang kudus. Tolonglah kami apabila saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat mempercayai, supaya kami memegangi dan memberlakukannya. Jadikanlah, ya Allah, hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan pewahyuan, hikmat, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia menjadi alat yang berguna, menyampaikan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita awali dengan membaca dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 22, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Dan yang kedua nanti dari kitab Roma pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan 22. Saya bacakan terlebih dulu. Kejadian 22 ayat 11 sampai dengan 18 yang dituliskan demikian. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Mari kita gabungkan dengan Roma pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai dengan 22, yang dituliskan demikian.
seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dari firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa telah menjadi lemah sakarnya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham berjalan bersama dengan Allah, menunggu Tuhan memberikan keturunan yang dimulai dengan menunggu munculnya seorang anak. Dan dalam kenyataannya, Abraham dan Sarah harus menunggu lama sampai anak yang dijanjikan Tuhan ini kemudian muncul. Pertanyaannya adalah, bagaimana Abraham menantikan janji Tuhan ini? Adakah imannya tidak goyah ataukah imannya goyah? Kita membaca dari kitab Kejadian, berkali-kali Abraham bergumul oleh karena ia sepertinya kehilangan imannya. Tetapi bacaan yang kita baca dari Perjanjian Baru, Roma pasal yang keempat, Rasul Paulus menuliskan Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi yang manakah yang benar? Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk mengikuti apa yang dikisahkan terlebih dahulu di dalam kitab Kejadian. Kita akan memulai dengan sesudah Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, akan menerima negeri yang luas, dan melalui Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Masalah pertama yang dihadapi adalah bencana kelaparan. Ketika terjadi bencana kelaparan, Abraham bisa jadi berpikir, bukankah Tuhan sudah berjalan bersama dengan dirinya? Mengapa sekarang terjadi bencana kelaparan dan ia bersama dengan istri, bersama dengan seluruh hamba pelayannya harus mengungsi ke Mesir? Bukankah Firaun, penguasa Mesir, menyukai wanita cantik dan Sarah istrinya cantik? Abraham menjadi takut ketika dia mengungsi ke Mesir, karena itu dia merancang sebuah tipu daya, menyuruh Sarah mengatakan bahwa ia adalah adik dari Abraham. Dan itulah yang kemudian terjadi. Firaun mengambil Sarah untuk dijadikan selir ataupun gundik, dan Abraham diberi banyak pemberian kambing domba, benda-benda berharga, oleh karena Firaun menghendaki adik Abraham yaitu Sarah. Abraham menjual istrinya sendiri demi untuk keselamatannya. Entah bagaimana perasaan Sarah. Abraham tidak memegangi perjanjiannya dengan Tuhan. Jikalau Sarah dijadikan selir gundik Firaun, lalu bagaimana dengan janji keturunannya, keturunan Abraham bersama dengan Sarah dapat menjadi bangsa yang besar? Abraham goyah imannya, tetapi Tuhan memberikan perlindungan kepada Sarah.
Tuhan menulai Firaun bersama dengan seluruh istana. Sehingga kemudian Sareh dikembalikan kepada Abram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan pada bagian yang kedua, ketika ternak Abram dan ternak Lot keponakannya sudah sedemikian banyak, dan tempat di mana hamba-hamba mereka menggembalakan kambing domba sepertinya menjadi semakin sempit, sehingga terjadilah perebutan, terjadilah perkelahian antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Lalu Abram dan Lot bersepakat untuk berpisah tempat tinggal, supaya masing-masing punya padang rumput penggembalaan kambing domba mereka lebih luas. Dan Abram mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu, walaupun Lot sesungguhnya adalah yang lebih muda, keponakan Abram. Dan Lot segera memandang dan memilih. Ia melihat lembah Yordan subur, dan karena itu dia kemudian memilih lembah Yordan yang subur itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Lot memilih daerah yang subur, Tuhan datang meneguhkan perjanjiannya dengan Abram, bahwa Tuhan tetap akan memberikan kepada Abram negeri yang luas, supaya Abram melihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Dan bahkan Tuhan menjanjikan keturunan Abram akan menjadi banyak seperti debu banyaknya. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 sampai dengan 18. Kembali kita menemukan Abram goyah ketika dia tidak melihat bahwa Sareh mengandung dan memiliki anak, sementara umur mereka berdua menjadi semakin banyak. Lalu Abram berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan ternyata tidak memberikan kepada Abram keturunan, sehingga hamba Abram, Eliezer orang Damsyik itu, yang akan diangkatnya menjadi ahli waris. Dikatakan demikian dalam Kejadian 15 ayat 2 dan 3. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Abram kembali tidak mempercayai janji Tuhan. Tetapi Tuhan dengan sabar meneguhkan perjanjiannya, bahwa yang akan menjadi ahli waris Abram bukan Eliezer hambanya, tetapi anak yang akan dilahirkan oleh Sareh. Karena itu Tuhan kemudian menjanjikan kepada Abram. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Maka percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 3 sampai dengan 6, Tuhan memberikan gambar keturunan Abram akan seperti bintang-bintang di langit. Sedemikian banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan untuk meneguhkan supaya Abram percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan, Tuhan memberikan gambar tentang masa depan. Sebuah nubuatan bahwa keturunan Abram akan berada di sebuah negeri asing. Mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Dan itu dituliskan di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 16. Lebih lagi,
Tuhan bersedia untuk sedemikian rupa meneguhkan, meyakinkan Abram. Dengan Tuhan bersedia seperti dua orang yang berjanji. Tuhan melewati binatang-binatang yang dibelah menjadi dua dalam wujud perapian yang berasap dan dalam suluh yang berapi. Seperti mimpi, Abram melihat perapian dan suluh ini melewati binatang-binatang yang dibelah. Lambang Tuhan bersedia untuk diikat dalam sebuah perjanjian, sebagaimana dua orang yang mengadakan perjanjian, berjalan bersama melewati binatang-binatang yang dibelah. Bukankah Tuhan itu Allah? Dan bukankah Abram itu ciptaan? Tuhan tidak perlu berjanji sedemikian rupa, seolah-olah Abram setara dengan dirinya mengadakan perjanjian. Tetapi Tuhan bersedia untuk melakukan seperti manusia dengan manusia berjanji. Tuhan bersedia diikat dengan janji untuk meyakinkan Abram. Dan satu lagi yang kemudian diberikan Tuhan kepada Abram supaya Abram percaya bahwa Tuhan sesungguhnya akan sungguh-sungguh melakukan apa yang dijanjikan kepadanya. Mari kita teruskan dulu. Kegoyahan iman Abram juga merupakan kegoyahan Imam Sareh. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 16, sekarang Sareh yang berkata kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sareh. Kejadian 16 ayat yang kedua, Sareh menawarkan hambanya, perempuan Mesir, Hagar, supaya dijadikan istri Abram. Oleh karena hukum pada waktu itu, bisa menempatkan anak seorang hamba perempuan dihitung sebagai anak nyonyahnya. Dan Abram mendengar permintaan Sareh dan terjadilah. Abram menghampiri Hagar dan kemudian Hagar mengandung dan melahirkan Ismail. Ismail adalah buah ketidakpercayaan Abram dan Sareh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap pada perjanjiannya. Tuhan setia. Dan Tuhan kembali bersedia meyakinkan, meneguhkan Abram dan Sareh. Karena itu Tuhan mendatangi Abram dengan menyebutkan namanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Nama Allah Maha Kuasa seringkali kita kenal dalam bentuk lain El Shaddai. Allah pembuat keajaiban. Allah yang bisa menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tuhan menjanjikan bahwa Dia El Shaddai, dapat melakukan yang dianggap mustahil oleh manusia. Juga apa yang dianggap mustahil oleh Sareh dan Abram, yaitu sekalipun usia mereka sudah lanjut, Tuhan tetap sanggup memberikan anak. Dan pada bagian ini Tuhan juga memberikan sebuah tanda perjanjian, yaitu Abram diminta untuk menyunatkan semua laki-laki yang ada di dalam kemahnya. Sunat inilah tanda perjanjian Tuhan dengan Abram dan dengan keturunan Abram. Dan Abram pun menyunatkan semua pria, termasuk Ismail yang pada waktu itu berusia 13. Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai dengan 14, 23 sampai dengan 27. Dan satu hal lagi yang kemudian dilakukan Tuhan untuk meyakinkan Abram, yaitu Tuhan mengganti nama.
Abram yang berarti bapa suatu bangsa diubah menjadi Abraham, bapa sejumlah besar bangsa. Melalui nama baru Abraham, Tuhan sudah menjanjikan bahwa akan muncul bukan hanya bangsa, tetapi sejumlah besar bangsa-bangsa. Dan Sarai yang berarti bertengkar diubah menjadi Sarah atau Sarah, putri raja atau ratu. Kejadian 17 ayat 5 dan Kejadian 17 ayat yang ke-15. Walaupun Sarai sudah mati haid, kandungannya menutup. Walaupun Abram sudah lemah sakarnya, Tuhan menjanjikan anak. Dan karena Abram mentertawakan dirinya akan menjadi seorang bapak, Kejadian 17 ayat 17, demikian juga Sarai tertawa membayangkan dirinya hamil dan melahirkan seorang anak pada usia lanjut, Kejadian pasal 18 ayat 11 dan 12, maka Tuhan menamai anak yang akan dilahirkan oleh Sarah dari Abraham dengan nama Ishak yang berarti tertawa. Ishak akan membuat Sarah tertawa, bahagia karena tidak lagi mandul, bahagia karena memiliki anak. Dan Ishak akan membuat dunia tertawa, berbahagia oleh karena mewarisi janji Abraham untuk melanjutkannya kepada generasi berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mengatakan semua orang akan bertambah umur dan bertambah tua. Tidak ada yang melakukan sebaliknya atau terbalik, tambah umur, tambah muda. Tetapi melalui nama El Shaddai, Allah pembuat keajaiban, Tuhan membuat Abram dan Sarai, Tuhan membuat Abraham dan Sarah yang sudah berusia 99-100, yang sudah berusia 89-90 dapat memiliki anak. Dan bagi Sarah dapat mengandung. Dan itu hanya satu kemungkinan yang ada. Tuhan membuat tubuh Sarah menjadi muda lagi. Tuhan membuat Abram menjadi muda lagi. Sehingga mampu memiliki anak. Dan bahkan sesudah nanti Sarah meninggal, Abram akan menikahi keturah dan masih akan memiliki beberapa anak yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan beberapa kali Abram goyah imannya, tetapi beberapa kali Tuhan dengan setia meneguhkannya. Mari kita ingat yang mudah. Abram goyah dan Tuhan meneguhkan, keturunanmu akan seperti debu banyaknya. Abram goyah dan Tuhan meneguhkan, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan sekali lagi Abram goyah dan Ismail adalah buah ketidakpercayaannya. Dan Tuhan meneguhkan dengan, engkau akan tertawa. Si tertawa Ishak itu akan muncul. Dan itulah yang terjadi. Jadi kitab Kejadian melukiskan naik turunnya iman Abraham. Kitab Kejadian melukiskan riwayat detail apa yang terjadi dalam hidup Abram ataupun Abraham. Tetapi belum selesai. Sesudah Ishak lahir dan kemudian bertumbuh dan semakin besar, Tuhan tiba-tiba memberikan sebuah perintah yang mengejutkan kepada Abraham, yaitu bahwa Ishak naik ke atas gunung Moria dan korbankan di sana. Apa salahnya Ishak?
Apa salahnya Abraham? Mengapa Ishak harus dikorbankan? Jikalau Ishak dikorbankan, lalu bagaimana dengan janji Tuhan akan memberikan banyak bangsa? Bagaimana janji Tuhan akan memberikan keturunan seperti debu, seperti bintang, bahkan juga seperti pasir di tepi laut? Tetapi Abraham belajar. Apa yang merupakan pemikirannya seringkali salah dan tidak terjadi. Tuhan meneguhkan, Tuhan meyakinkan, Tuhan setia. Dan ternyata janji Tuhan itu benar. Dari tidak ada Ishak, muncullah Ishak. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bila sekarang sesuai dengan permintaan Tuhan, Ishak harus dikorbankan, disembelih dan mati. Tuhan punya cara untuk tetap menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Karena itu Abraham taat. Ia membawa Ishak untuk dikorbankan di Gunung Moria. Betapa berat perjalanan itu. Lebih-lebih ketika Ishak kemudian bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, sudah ada pisau, tetapi mana domba yang akan dipersembahkan?" Abraham belum mampu untuk berterus terang kepada anaknya. Ia hanya mampu mengatakan, nanti Tuhan akan menyediakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan meminta supaya Ishak dikorbankan? Salah satu pemikiran yang muncul di dalam diri saya adalah oleh karena tanpa Abraham menyadari, terjadilah perubahan di dalam hidupnya. Selama dia belum memiliki anak, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bersedia pergi ke negeri yang belum tahu karena Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia mengalami perlindungan, pertolongan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan menempati tempat yang pertama dan utama di dalam sistem nilai Abraham. Tetapi dengan kelahiran Ishak, sukacita yang muncul dari hari ke hari. Makin lama Abraham makin berpikir bahwa Ishaklah yang nanti akan memeliharakan ia pada masa lanjut umurnya. Lambat laun Ishaklah yang menjadi pengharapan akan masa depan Abraham. Dan pada saat itulah Tuhan mengejutkan Abraham dengan, pilih anakmu atau pilih aku. Kamu taat kepadaku, sembelih anakmu. Kamu memilih anakmu, berarti kamu tidak akan mentaati aku. Tuhan melihat Ishak sudah menggantikan posisinya, menempati tempat pertama di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan sistem nilai di dalam diri kita? Setiap kita punya hal-hal yang kita anggap berarti, berharga, dan utama. Pertanyaannya adalah, mana yang paling utama? Mana yang paling berharga? Secara sederhana, dua pasang suami istri dengan kondisi pekerjaan kurang lebih sama. Mereka harus bekerja, pergi ke sana kemari, bahkan mungkin keluar kota. Tetapi pada saat yang sama, istri masing-masing sakit, sulit untuk turun dari tempat tidur. Suami istri A dan B, si suami si A berkata kepada istrinya, yang aku menunggui kamu, kamu juga tetap akan sakit. Tetapi jikalau aku pergi bekerja, aku bisa pulang membawa uang, dan aku akan membelikan obat untukmu. Aku berangkat bekerja ya. Apa yang bisa dikatakan istrinya si B? Bukankah dia dengan terpaksa harus mengatakan iya? Tetapi pasangan suami istri yang kedua C dan D, si suami si C berkata kepada istrinya, uang bisa dicari lain kali.
kamu sulit turun dari tempat tidur, aku akan ada di sisimu untuk melayanimu. Bagaimana rasanya seorang istri apabila suaminya bersedia untuk mengutamakan dirinya? Pasti dia sangat bersukacita, bergembira, dan bukankah hati yang gembira adalah obat yang terbaik? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah mengapa si suami A mengambil sikap tetap bekerja? Dan mengapa si suami B memilih untuk mendampingi istrinya? Alasannya adalah oleh karena dalam sistem nilai di antara mereka berdua, si suami A menempatkan pekerjaan di tempat pertama dan keluarga di tempat bawahnya. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Yang pertama selalu menang, akan mengalahkan yang lain. Karena itu si suami A memilih bekerja. Tetapi dalam kehidupan suami istri C dan D, keluarga menempati tempat pertama dalam diri. Ketika dibenturkan dengan pekerjaan, memilih untuk mendampingi istrinya, walaupun itu berarti dia tidak bekerja hari itu. Tuhan ingin dirinya ditempatkan di tempat pertama dan utama. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan di tempat pertama dan terutama? Bukankah banyak orang sesungguhnya menempatkan tempat yang pertama dan utama bukan Tuhan? Pada masa lalu saya, yang saya tempatkan di tempat pertama dan utama adalah diri saya sendiri. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya hampir tidak bersedia minta pertolongan orang. Bisa saya lakukan, tidak bisa saya tinggal pergi. Tetapi Tuhan menggulingkan saya dari tahta hati saya, supaya Tuhan bisa menempatkan dirinya di tempat yang pertama dan yang terutama. Kiranya Bapak Ibu mampu menemukan siapa yang pertama dan terutama dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhanlah yang ada di tempat pertama dan terutama. Oleh karena bila ada sesuatu yang lain, kita tempatkan di tempat pertama dan terutama untuk menolong kita, pasti akan digulingkan oleh Tuhan. Pasti akan disingkirkan oleh Tuhan. Sama seperti cerita dalam Perjanjian Baru. Orang muda yang kaya yang bertanya, apakah yang harus ia perbuat supaya mendapatkan hidup yang kekal? Tetapi bukan hidup kekal yang paling ia inginkan, melainkan menikmati kekayaan, dan makin kaya adalah nilai yang paling utama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham diuji oleh Tuhan mempersembahkan anaknya. Kita juga bisa mengatakan Abraham dicobai untuk mempersembahkan anaknya. Apakah Abraham bersedia? Apakah Abraham lulus? Dan ternyata Kejadian pasal 22 menunjukkan Abraham membawa anaknya ke atas Gunung Moria, meletakkannya di atas misbah yang ia susun dari batu, mengikat Ishak untuk siap disembelih. Dan itu berarti Ishak yang sudah mampu membawa kayu naik ke Gunung Moria, berarti dia sudah cukup besar. Berarti Ishak bisa lari kalau dia tidak bersedia. Dan bila Ishak berada di misbah, itu berarti Ishak membiarkan dirinya dibaringkan dan diikat oleh bapaknya. Ia percaya kepada Tuhan. Ia juga percaya kepada ayahnya. Dan itulah yang dibutuhkan Tuhan. Abraham dikembalikan untuk mempercayai Tuhan, menempatkan Tuhan lebih daripada pengharapan masa depannya kepada anaknya Ishak. Ketika Abraham sudah menunjukkan imannya kembali, pengujian tidak perlu berlanjut. Tuhan menggantikan dengan seekor domba yang sudah disiapkan di sana. Dan domba itulah yang kemudian dikorbankan.
Dan Abraham menamai tempat itu Yehova Jireh. Karena kata Yehova sesungguhnya tidak pernah dilafalkan oleh bangsa Israel. Saya lebih senang untuk melafalkannya dengan El Jireh. Allah menyediakan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama, Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan akan menyediakan bahkan dari persediaannya, dari kekayaannya yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian mari kita kembali kepada apa yang menjadi perbedaan Kitab Kejadian dan Roma pasal yang keempat. Apakah Abraham berkali-kali goyah imannya? Atau seperti Roma pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan 22, Abraham tidak goyah imannya. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Oleh karena Kejadian pasal yang ada bercerita tentang realita, riwayat kejadian konkret. Tetapi Roma pasal yang keempat, Rasul Paulus menulis sebagai sebuah kesimpulan. Seperti orang membuat kurikulum vitae, tidak akan mencantumkan hal-hal yang tidak penting, hanya hal-hal yang penting. Kesimpulan kehidupan Abraham adalah mulai dengan keberhasilan, di tengah naik turun, berhasil gagal, tetapi pada waktu diuji dengan ujian terbesar, Kejadian pasal 22, diminta mengorbankan anaknya yang tunggal. Gambar Tuhan Yesus, anak yang tunggal yang juga dikorbankan. Abraham bersedia. Bagaimana saya mencoba untuk menerangkan kepada Bapak Ibu? Mari kita lihat dalam pertandingan olahraga. Katakanlah lompat jauh atau lompat tinggi. Kalau seseorang harus melompati mistar 110 meter dan dia 2 kali gagal, tetapi pada kali yang ketiga dia berhasil. Manakah yang dihitung? 2 kali gagal atau yang ketiga yang berhasil? Kita tahu peraturan olahraga atletik, kalau sampai lompatan yang ketiga berhasil, lompatan ketiga yang dihitung, 2 kali gagal tidak dihitung. Tuhan akan menaikkan terus mistar iman kita dari 110, katakanlah gambar yang kita pakai. Tuhan menaikkan 115 dan kita mungkin gagal 2 kali. Tetapi pada kali yang ketiga kita berhasil, yang dihitung adalah keberhasilannya. Tuhan akan terus menaikkan mistar supaya iman kita makin bertumbuh. Dan bahwa kita gagal dan kita gagal, bahkan mungkin lebih daripada 2 kali, berkali-kali kita gagal, Tuhan akan tetap menunggu dan Tuhan akan memberi kesempatan supaya kita tetap melompat. Karena yang ditunggu adalah sebuah keberhasilan. Karena keberhasilan kita akan menghapus kegagalan dan kegagalan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bahkan bisa mengatakan, melalui kegagalan-kegagalanlah Abraham berhasil pada ujiannya yang terbesar. Abraham berhasil justru karena belajar dari kegagalan. Izinkan saya menunjukkan 2 buah cerita untuk menegaskan hal ini. Yang pertama, cerita tentang misionaris William Carey, bapak misi modern yang melakukan karya pelayanan di India. Salah satu yang diupayakan oleh William Carey adalah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku yang ada di India. Dan ia bekerja bersama dengan rekan-rekan yang membantunya. Ada sekian banyak yang sedang dikerjakan maupun yang sudah rampung dikerjakan. Saya sebut tanggalnya walaupun sudah lama sekali. 11 Maret 1832.
Ketika William Carey sedang melayani di tempat lain, di tempat di mana percetakannya berada, rekannya William Ward mencium bau asap, dan ketika kemudian diperiksa sudah menjadi api dalam wujud yang membesar, dan dengan cepat api itu membakar seluruh percetakan dan seluruh barang-barang yang ada di sana. Ketika William Carey diberitahu tentang peristiwa ini, dengan tertunduk lesu, ia mengingat akan semua kerja yang sudah ia kerjakan bersama dengan rekan-rekan, lenyap dalam sekejap. Lenyap sudah kamus multibahasanya yang besar. Lenyap sudah 2 buku tata bahasa, seluruh versi Alkitabnya. Lenyap sudah master cetakan untuk 14 bahasa timur, 200 rim kertas, 50.000 lembar cetakan, dan 30 halaman kamus Bengalinya. Semua lenyap dalam satu kesempatan, terbakar. Sebuah kegagalan, sebuah kemunduran, apakah ini menghalang-halangi ketidakberhasilan? Sesudah William Carey bersama dengan rekan-rekannya mengatasi duka cita, perasaan terpukul, perasaan sedih, William Carey kemudian memulai kembali usaha untuk melanjutkan percetakan, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku di India. Ia mengatakan kehilangan itu memang berat, tetapi seperti jalan yang dilalui kedua kalinya, biasanya jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada pertama kali. Maka saya yakin pekerjaan itu tidak kehilangan sesuatu yang benar-benar berarti. Kami tidak berkecil hati. Bahkan pekerjaan sudah dimulai lagi dalam setiap bahasa. Kami kecewa, namun kami tidak putus asa. Apa yang terjadi berikutnya di luar dugaan. Oleh karena ketika berita tentang percetakan William Carey terbakar, berita itu sampai ke Inggris, terjadilah sebuah reaksi besar. Gereja-gereja di Inggris, orang-orang Kristen di Inggris, mereka kemudian mengirimkan bukan hanya dana, mereka mengirimkan sukarelawan untuk datang dan membantu William Carey. Dikatakan pada tahun yang sama ketika kebakaran itu terjadi, 1832. Kebakaran yang terjadi pada 11 Maret. Dan pada tahun 1832 itu juga, apa yang kemudian dihasilkan adalah 44 cetakan Alkitab dalam bahasa suku maupun dialek. Rahasia keberhasilan William Carey justru oleh karena percetakannya terbakar. Sebuah kegagalan? Belum tentu. Izinkan saya menambahkan satu cerita lagi yang menolong kita untuk dapat melihat di mana sebetulnya kita harus menempatkan kegagalan. Di dalam buku yang ditulis oleh Presiden Amerika Serikat almarhum John F. Kennedy, dia menuliskan tentang seorang yang bernama George W. Norris, seorang yang mengawali karirnya sebagai seorang guru desa, tetapi kemudian menjadi seorang pengacara di kota kecil, kemudian menjadi jaksa penuntut, dan kemudian menjadi seorang hakim. Dan tahun 1903 ia masuk ke dalam Dewan Perwakilan dan kemudian terpilih menjadi anggota Senat. Dikatakan bahwa Norris seringkali
mengalami kegagalan di dalam usul-usul dan dalam upaya-upaya yang ia lakukan. Sesuatu yang membawa kepada kekecewaan, mungkin juga kesengsaraan. Tetapi tahun-tahun lewat dan ketika Norris menyampaikan evaluasi atas masa lalunya, pengamatannya atas hidupnya kepada seorang teman, ia mengatakan, sangat sering terjadi seorang berusaha melakukan sesuatu dan gagal. Ia merasa kecil hati. Meskipun begitu, bisa saja bertahun-tahun kemudian ia menemukan bahwa usaha yang ia lakukan dahulu merupakan alasan orang lain meneruskannya dan berhasil. Saya benar-benar percaya bahwa apapun kegunaan saya bagi peradaban progresif telah dicapai dalam hal-hal yang gagal saya lakukan, lebih daripada dalam hal-hal yang benar-benar saya lakukan. Kegagalan George Norris sesungguhnya adalah keberhasilan pada masa-masa sesudah dia. Dan inilah kata-kata seorang penulis Skotlandia, Samuel Smiles. Ia mengatakan, adalah kesalahan menganggap bahwa manusia berhasil melalui keberhasilan. Mereka jauh lebih sering berhasil melalui kegagalan. Pepatah kehidupan, studi, nasihat, contoh tidak akan bisa mengajar mereka sebaik yang dilakukan kegagalan. Melalui kegagalan, Abraham sampai kepada keberhasilan. Imannya dimurnikan, dan dengan demikian ia melakukannya menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai kepada pengenalan akan diri Tuhan yang lebih baik, justru karena melalui kegagalan demi kegagalan. Abraham berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menuntun Abraham supaya Abraham makin berhasil dalam kehidupannya. Tuhan sabar, Tuhan setia. Demikian juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kegagalan. Mungkin kegagalan itu memang perlu supaya hidup kita dibelokkan dari kesalahan, supaya kita ditarik dari melakukan sesuatu yang sia-sia. Dibelokkan, diluruskan, supaya kita melihat kebenaran Tuhan, bukan kekuatan dan keberhasilan kita. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari sedang mengalami gagal, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan yang sesungguhnya, tidak bersedia untuk kita tanggung, mari kita belajar untuk mencari janji Tuhan. Mari kita belajar untuk memegangi apa yang Tuhan janjikan, percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari terus kita letakkan tangan kita di atas tangan Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita kepada arah yang seharusnya, karya yang seharusnya yang dipercayakan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan putus asa di dalam menjalani kegagalan. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita pada saat kita gagal. Ingat apa yang sudah saya katakan berkali-kali. Tuhan mengosongi kita supaya kita bisa diisi oleh dirinya. Bukan hanya oleh berkatnya, diisi oleh dirinya. Tuhan yang akan menolong setiap kita pada akhirnya melompat dengan berhasil. Iman kita
iman yang berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.